biasa, perserikatan tiga itu biasa. Nanti dalam apa oleh Schuller itu disebutnya triple deity. Nanti triple deity ini kebagi dua, gitu ya. Triple deity ini kebagi dua. Pertama ada triad. Triad itu berarti tiga badan. Ada ya tiga badan, tiga eksistensi, gitu kan? Kayak Horus, Isis, Ra, nah, tiga Osiris. tuh. Nah, Osiris, terus ada Yahweh, Asyerah, Baal, lah tiga. Atau enggak ada, aduh, apa satu lagi tuh? Zeus, Hades, Poseidon. Nah, itu triad itu. Triad. Nanti ada satu lagi Triun, kayak nama gue yang paling awal, Triun Slayer. Nah, kalau Triun Slayer, dia itu badannya satu, pribadinya tiga. Nah, contoh kayak Dewi Diana, contoh kayak Dewi Ketes, terus contoh ada kayak dewa takdirnya. Gue lupa namanya dewa takdir apa itu di dalam Yunani sama di Nordik gitu. Nah, mereka tuh badannya satu tapi pribadinya tiga. Nah, triple deity konsep yang diambil oleh kawan-kawan kekristenan ini yang triun ini gitu. Nanti dirubah kata-katanya jadi trinitas. Bahasa Inggrisnya Trinity, Trinitas Latin, Trinity Inggris gitu. Nyampe Indonesia Tritung Tunggal gitu. Lanjut. Ini Bang, yang tadi. Ini kalau kita sambung yang data yang tadi ya. Nah, mantap ya. Saya buka dulu, ntar nih ada persis sih, kan ada persis parah. Nah, ini yang tadi, ini dewa Isis sama emaknya. Nah, kalau soal Tritunggal, saya di sini ini kan Osiris, Horus, Isis. Ini bertiga dia. Tuhannya bertiga. Ini Father, Osiris, tiga jadi satu. Habis itu ini Arzura Mahza, Mithras, Ananita. Ini Ancient Persian. Nah, ini jadi Zoroaster nih. Arzura Mazda ini Zoroaster. Habis itu ini Brahmana, Wisnu, Shiva. Dia bertiga juga. Jadi Tuhannya memang Tuhannya mesti gotong royong, dia nggak bisa sendiri-sendiri, mesti RT3. Habis itu kok pada turun? Aku turunkan Bang Jibril, udah aku izin sama Bunda Dia sama Kak Ros sudah malam soalnya. Oke. Bang Grey? Iya, silakan. Iya, gimana Bang? Oke, jadi dari penjelasan ini kan istilahnya membuktikan bahwa ajaran Kristen ini kan copy paste dari pagan ya. Itu bukan cita-cita angan-angan saya, itu faktanya begitu Bang. Iya, maksudnya saya mau bernarasi kan. Apa kan sudah bawa data. Jadi yang jadi pertanyaan di benak saya begini. Kalau memang hal-hal itu merupakan suatu copy paste dari pagan, pertanyaan saya menyangkut Kristen, Yahudi sama Islam ini, itu dia memahami tentang kepercayaan masing-masing itu ada malaikat. Sekarang pertanyaan saya begini, kalau saya bilang Yahudi lebih duluan baru Kristen baru Islam, lalu Yahudi bicara tentang malaikat, berarti Kristen kopi dari Yahudi. Kemudian Islam bicara malaikat, berarti Islam kopi dari Yahudi atau Kristen. Bisa tidak saya bicara begitu? Bagian di mana yang Islam itu mengkopi? Bagian mananya? Bukan, maksudnya ini kan gambaran kan sama. Ini kan bicara gambaran sama kan? Bang, dua itu ngopi satu nggak? Bagaimana? Angka 2 ngopi satu nggak? Angka 2 bagaimana? Saya kurang paham. Angka 2 kan datang setelah 1. Iya, 1, 2. Apakah angka 2 itu meniru angka 1? Apakah angka 2 meniru angka 1? Berarti
Berarti saya kembalikan kepada itu pagan dengan Kristen. Loh, nah di sini yang saya, nah ini abang belum, di sini mungkin abang akan paham. Ketuhanannya Yesus, bang, Tuhannya Yesus, cara dia lahir, malaikat, kelahiran dia, ajaran nabi-nabi itu nggak pagan, bang. Abang mesti pisahkan. Ajaran pagannya itu yang Tuhan bertiga-tiga, yang simbol. Abang mesti pisahkan. Agamanya Yesus nggak bukan pagan, bang. Yahudi bukan pagan. Agamanya Yesus bukan simbol, benar. Agamanya si Yesus ini kan dia menyembah satu Tuhan, bang, yang nggak kelihatan. Dia sholat bersujud. Agamanya Tuhan abang, gini saya jelasin. Agamanya Yesus itu bukan pagan, bang. Iya, jadi agamanya Yesus apa? Agamanya Yesus apa? Langsung aja supaya kita jelaskan. Dia kan orang Yahudi, dia Bani Israel. Jadi agama Yesus itu kan Yahudi begitu. Iya, Yahudi nggak pagan, Islam nggak pagan. Yang kepagan-paganan ini yang Tuhannya begitu tiba-tiba konsepnya Tuhannya 3, Tuhannya kelihatan. Lalu tadi yang abang jelaskan dengan data yang Zoroaster menyangkut ini Yahudi Kristen itu apa? Kalau Zoroasternya itu mereka ini dekat dengan orang Yahudi sama Kristen. Buktinya tadi yang saya tunjukin, buktinya di Matius 21, orang Majusi, orang Zoroaster ini waktu Yesus bayi itu dekat. Jadi berarti, lebih dekat ke kalian daripada ke kami gitu loh. Maksudnya berarti Yahudi sama Kristen itu lebih dekat ke Zoroaster ya begitu? Iya. Dan abang mesti paham ya, Zoroaster itu bukan pagan, bang. Zoroaster itu agama pertama monoteis, tapi monoteisnya bohong, seperti abang. Abang kan ngaku monoteis, tapi Tuhannya 3. Monoteis itu Tuhannya 1, bang. Begini maksud saya begini. Kalau menjelaskan agama monoteis yang Zoroaster awal bohong itu, jelaskan saja. Kalau abang anggap saya bohong itu tidak ada masalah. Bukan abang ajarannya, bang. Abang jangan take it personal dong, jangan diambil pribadi. Bukan abang saya bohong kan. Bukan ajarannya, kan abang bilang Tuhan abang 1, sementara enggak, saya bilang Zoroaster itu monoteism tapi bohong. Dia bilang ngakunya Tuhannya 1, ngakunya Tuhannya 1, sementara enggak. Iya, sama kayak abang, sama kayak ajaran abang. Kan ngakunya Tuhannya 1. Kalau abang bilang ajaran saya tidak bantah, cuma kan abang tidak pakai ajaran. Oke, abang ngaku nggak Tuhannya abang 1? 1, Tuhan saya 1. Tapi Tuhan abang berapa pihak? Maksudnya bagaimana? Berapa oknum? Tuhan abang berapa oknum? Kalau kita bicara Tuhan 1 berarti 1 tidak ada. Nah, ini ngeyel kan? Ya sama kayak Zoroaster, ngakunya 2, ngakunya 1, tapi begitu ditanya makannya 3. Maksudnya bagaimana? Saya kurang paham karena Anda mengkomparasikan dengan Zoroaster, lalu Anda mencap saya sebagai Zoroaster. Ini kan bukan ajaran abang. Zoroaster itu ngakunya Tuhannya 1, Ahura Mazda. Tapi ada Tuhan di bawah itu namanya Mitra sama Anahita. Si Mitras ini Tuhan yang baik, Anahita ini Tuhan yang jahat. Yang menciptakan kebaikan itu si Mitras, yang menciptakan kejahatan itu Anita. Nah, tadi makanya saya tanya sama abang, Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Enggak. Berarti bukan Ahura Mazda Tuhan abang si Mitra. Berarti Tuhan abang tuh bukan Tuhan Bapak, tapi Yesus. Paham nggak sampai sini? Iya, maksudnya tidak ada masalah. Itu kan komparasi dengan Zoroaster. Iya. Nah itu mereka bohong. Mereka bilang Tuhannya 1, sementara enggak, Tuhannya 2. Sama kayak abang. Abang kan ngakunya 1 nih. Ngamen dulu bang, ini di live kan. Bagaimana? Iya, udah susah kayak ketinggian itu kayaknya. Enggak, tapi ya udah ada abang kalau mau ada tanggapan tanggepin deh.
Nih habis itu saya maaf nih Ustadz Tahta tadi motong, maaf tadi. Ya Bang Jibril, bisa satu lagi Bang Jibril soal belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar lah. Kurios. Kurios itu tuan. Tuan itu penguasa bukan pencipta. Jadi kalau saya punya tanah, saya jadi tuan tanah, bukan pencipta tanah. Kalau saya punya pabrik, saya tuan pabrik, bukan pencipta pabrik. Beda. Kyrios sama Theos. Theos itu Tuhan atau dewa. Bang Jibril, please satu lagi perikop dong. Oh, perikop. Ini kita ambil dari. Ya, kawan-kawan Kristen kita sering tertipu ini oleh perikop ini. Gas. Nih ya. Ini untung datanya disimpan, kalau nggak bisa on the spot gini. Ini kita dari Bible Study Tips ya. Dari Bible Study Tips. Ini dari kekristenan, nih yang pasti bukan dari Islam. Bang Jibril, boleh begini temanya? Apa itu? Boleh temanya gini? Di sini dijelaskan bahwa bentar. Jadi perikop itu memang dibuat nih. What is perikop nih? What is perikop? Apa itu perikop? Nah, ini pun pagan. Secara sederhana, perikop adalah pembagian atau bagian teks. Itu berasal dari kata Yunani, perikopi. Ini adalah kata majemuk dari kata Yunani peri, sekitar, atau kope, memotong. Bahasa Yunani pada dasarnya berarti memotong. Dari sini kita mendapatkan gagasan bahwa perikop adalah bagian atau bagian dari sesuatu yang lebih besar. Jadi perikop itu artinya potongan-potongan. Ya, habis itu nih, saya pertama kali diperkenalkan dengan terminologi perikop yang benar hampir 1 dekade yang lalu ketika pendeta saya menggunakan kata tersebut dari mimbar. Pada saat itu dia sedang berkhotbah melalui, nah ini penjelasan dia. Tapi kalau kita ke Britannica ya, nih, perikop. Mana sih? Ntar deh, search. Wah, mesti cari dulu nih. Perikopi. Ya, saya sambil sapa Batu Hitam. Selamat sore, Batu Hitam. Batu Hitam. Ya, selamat sore. Ya, neraka ya, Kristen neraka ya. Lanjut. Nah, nih. Injil terjadi dari bagian-bagian singkatan yang lengkap atau perikop dari kata Yunani yang berarti memotong, berarti benar yang tadi ya, yang berhubungan dengan Yesus. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa para penulis Injil sinoptik memindahkan perikopnya. Jadi perikop itu bagian yang dia potong, dia pindahin, potong, dipindahin, dipotong, dipindahin. Ini bisa abang baca aja di Britannica. Jelas kok. Berarti perikop ini Bang Jibril rata-rata penipuan ya? Bukan penipuan, tapi nggak ada di original teksnya. Oh, nggak sesuai ya? Nggak ada di original teks dan itu tambahan. Nggak ada. Wow. Itu nggak ada. Kalau kita buka manuskripnya nggak ada. Ya silakan Bang Grey atau Batu Hitam ditanggapi silakan. Oke. Iya, jadi memang penjelasannya cukup bagus. Saya juga dapat ilmu ya. Tapi yang saya pahami kan bahwa ketika Alkitab bahasa asli diterjemahkan dengan bahasa Yunani, berarti pasti penjelasannya akan seperti tadi karena semua merujuk kepada teks asli Yunani. Adapun perikop itu penjelasannya mungkin cukup bagus dan cukup dipahami karena memang kalau bicara dalam manuskrip tidak ada memang itu perikop, tapi untuk kami orang Kristen bisa memahami konteks itu
itu ketika kita baca judul pertama yang mungkin dikatakan perikop itu, kita sudah bisa pahami bahwa ini konteksnya mungkin seperti ini. Itu saya yang mungkin saya tanggapi. Iya, jadi gini, perikop itu kalau kita lihat dalam prakteknya itu bagus banget gitu, karena dia akan mengaburkan apa yang tertulis gitu. Jadi karena sudah terpaku sama judul perikopnya yang baru ditambahkan. Contoh misalnya kayak gini. Contoh misalnya, Akhi Jibril coba lihat di 1 Korintus 5, 1 Korintus 5. Apa judul perikopnya di sana? 1 Korintus 5, dosa dalam jemaat. Nah, dosa dalam jemaat kan gitu. Nah, tolong dibacakan di 1 Korintus 5 nomor 5-nya. Orang itu harus kita serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, jadi ketika ada tuh kata-kata kayak gitu tuh, jadi lu pengen selamat, rohnya ingin diselamatkan pada hari Tuhan, serahkanlah kepada iblis, kan gitu. Kan gitu tuh pengajarannya. Nah, pengajaran ini tuh jadi kabur. Kenapa? Karena diselamatkan oleh judul perikop. Oh, ini dosa dalam jemaat, bukan membahas kita menyerahkan kepada iblis, kayak gitu. Ya memang begitu, memang begitu. Nah, itu jadi judul perikop itu mengaburkan apa yang tertulis gitu. Bukan mengaburkan, tapi mempermudah kita memahami. Nah, kalau mempermudah dipahami, coba gimana berdoanya kalian kepada iblis dalam nama Yesus sehingga orang itu selamat pada hari Tuhan? Itu Coba. bukan bicara berdoa, makanya Anda tidak paham. Kabur kan? Ini Itu praktiknya. dosa dalam jemaat. Ketika orang percaya berbuat dosa, artinya dia akan diserahkan kepada iblis. Iblis Oleh akan siapa? mengolok-ngolok hidupnya sehingga Oleh tubuhnya ada yang menderita sakit, ada yang mengalami penderitaan. Nah, orang berdosa ini diserahkan kepada iblis oleh siapa? Diserahkan kepada iblis karena konsekuensi dosa. Oleh siapa? Diserahkan kepada iblisnya oleh siapa? Di situ ada jawabannya, tinggal dijawab. Coba Anda baca sekali lagi. Ini gue bacain nih. 1 Korintus 5 nomor 5. Judul perikopnya dosa dalam jemaat. Tapi yang dibahas itu tata cara supaya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi judul dan apa yang tertulis gak nyambung. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Pertanyaan gua tadi sudah diakui diserahkannya kepada iblis. Yang menyerahkan orang ini siapa? Yang menyerahkan gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya yang menyerahkan. Betul. Nah, ketika orang percaya ini menyerahkan kepada iblis, gimana dia bahasanya? Apa kata-kata yang dia ucapkan? Jatuhnya itu Ya doa. serahkan. Kata-kata apa yang mau dipakai lagi selain diserahkan? Nah, jadi kan ini misalnya batu hitam ini berdosa, pendosa misalnya ini ya, pendosa nih. Terus ini orang-orang pintar dalam gereja akan menyerahkan kepada iblis batu hitamnya ini. Gimana caranya orang-orang gereja itu berbicara? Tidak perlu berbicara karena mereka sudah melihat tingkah laku dia. Makanya bicara perikop di atas itu bicara tentang dosa dalam jemaat. Dosa itu nampak lewat sifat dan tingkah laku yang dia lakukan. Gini. Sekarang kalau Bang Pera Istar ini berbuat dosa, Gini. nyolong di masjid, itu tingkah laku membuktikan Anda berdosa. Oke. Terus ada nggak dalam Islam, kamu orang berdosa, saya serahkan kamu kepada iblis dalam nama Tuhan? Iya, enggak ada karena konteks ini kan dibahas dalam 1 Korintus 5. Nah, itu dia kan. Nah, sekarang di sini orang itu harus kita serahkan. Nah, kalian cara menyerahkannya kepada iblis itu bagaimana? Diikat kakinya mungkin Bang Kores, diikat kakinya, terus dibungkus pakai karung.
Oh kan gini ya, kalau misalnya orang yang mau jujur ya, orang yang mau jujur tidak menggunakan judul perikop dalam menjawab, orang mau jujur jawabnya kan begini, oh begini cara menyerahkannya. Iblis, aku serahkan orang berdosa ini agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Aku serahkan orang ini kepadamu, Pemaknaannya tidak Iblis, seperti itu dalam apa yang nama, kalian jelaskan. dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Karena Itu. buat apa dia hidup lagi kalau hidupnya itu tidak jadi teladan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Iya, Mantap. poinnya itu. Hidup poinnya Dewa Apollo. itu. Izin ini izin undur diri abang-abangku di sini Ustadz. Maha Siap, benar siap, Allah Pak. dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi posisinya ini yang kami nggak habis pikir, kenapa dari apa ya, dari pengajaran yang benar dan baik itu, kenapa harus ada andil iblis untuk menyelamatkan orang pada hari Tuhan? Itu yang kita nggak habis pikir. Nah, Andil pengajaran iblis seperti ini, andil iblis dikaburkan gimana dengan maksudnya? Kepada iblis itu apa maksudnya? Iya, menyerahkan karena orang ini tidak berbuat kebenaran. Lah ngapain kepada iblis diserahkannya? Bukan Beda dengan kalian. Kalian itu sudah lakukan kebenaran, tetap masuk neraka. Tapi diserahkan kepada iblis nggak? Masuk neraka itu tempat iblis, neraka jahanam. Nah kalau dalam Kristen neraka yang menciptakan iblis. Tidak ada tertulis neraka yang menciptakan iblis. Nah itu dia posisinya berbeda. Kalau kami segalanya itu kembali kepada Tuhan semesta alam, Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Oh, kalian, berarti Tuhan menciptakan neraka dan dosa. Begitu. Tuhan menciptakan neraka, iya. Dosa itu perbuatan dari kehendak bebas. Posisinya kalian Oh, ada agar kehendak rohnya bebas juga ya? diselamatkan pada hari Tuhan. Kenapa kepada iblis? Kan ada Tuhan tuh. Serahkanlah orang berdosa ini kepada Tuhan, kepada Bapa, Kehendak kepada bebas di Yesus. Islam. Kan bisa kayak gitu. Itu cuma memperjelas ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Lu percaya predestinasi atau free will? Saya predes. Predes berarti kan ya udah, kalau misalnya lu predes, lu jangan komen soal takdir karena lu udah pasti ngerti. Oke, siap. Ya kan? Nah itu jadinya kita bahasnya soal ini aja, soal apa namanya, kita balik lagi ke judul perikop dan juga argumen gua bahwasanya judul perikop ini mengaburkan pengajaran yang sebenarnya di dalam yang tertulis gitu. Oke, boleh, silakan. Ya udah itu aja paling. Sekarang kita kembali ke Gregino silakan, apalagi yang mau ditanyakan? Ini Akhi Jibrilnya malah cabut. Iya sudah, kalau sudah habis penjelasan ya sudah cukup, saya rasa cukup dulu. Oh nggak ada pertanyaan lagi? Karena di sini juga udah ada Ustadz Tahta. Iya bukan, maksudnya kan tadi dijelaskan. Saya bisa bertanya nggak? Oh iya boleh. Bisa juga Ustadz Tata juga bisa jawab. Iya, standby ya. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala turun dari Al-Rasi itu seperti apa? Oh itu penjelasannya. Pemaknaannya. Ada di Stad, mau masuk Stad? Tunggu, ini jawabannya ada di sini. Sepertiga malam ya. Nih, seperti apa turun dari Aras itu? Ini dari Nabi Muhammad SAW. Tuhan Jalla wa Ala turun setiap malam ke langit dunia pada sisa waktu 3 malam yang terakhir. Turunnya seperti apa, kan itu pertanyaan. Ini lu bisa nemukan ini di sini di Sahih Ibnu Hibban 920. Ini dari Abu Hatim radhiyallahu anhu berkata, sifat Allah Jalla wa Ala itu tidak dapat disamakan dengan sifat para makhluk, sebagaimana Allah Jalla wa Ala berbicara dengan tanpa organ tubuh berbicara. Misalnya gigi. Yes. Kenapa noise itu Bang Kores? Oh iya, karena gerak sini. Tapi suaranya jelas nggak gua? Ya jelas. Jangan terlalu gerak lah. Tahan Oke. dikit. Oke, siap.
Nah, misalnya sebagaimana Allah Jalla wa'ala berbicara dengan tanpa organ tubuh berbicara, misalnya gigi, mulut, lidah dan lainnya, seperti halnya pada makhluk. Maha besar dan maha tinggi Tuhan kami dari keserupaannya dengan para makhluknya. Begitu juga tidak boleh menyamakan pembicaraannya dengan pembicaraan kita. Maksudnya kalam ya. Jadi kalam itu pembicaraan atau bicara dalam Islam itu. Nanti bicara ini kalau di dalam bahasa agamanya disebutnya firman di dalam Islam. Sebab makhluk tidak mungkin berbicara tanpa adanya berbagai organ tubuh berbicara. Demikian juga pada masalah turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Dia tidak memerlukan alat, tidak memerlukan gerak, dan tidak memerlukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Begitu juga pada masalah pendengaran dan penglihatan. Maka karena itu tidak boleh seseorang berkata Allah Subhanahu wa taala melihat sebagaimana penglihatan kita dengan arah-arah tertentu, biji mata dan putih bola mata. Justru dia melihat ke arah-arah yang dia kehendaki tanpa memerlukan organ tubuh penglihatan. Dan dia mendengar tanpa kedua telinga dan lain-lainnya. Justru dia dapat mendengar apa saja yang dia kehendaki tanpa memerlukan organ tubuh pendengaran. Begitu Allah Subhanahu wa taala yang dapat dia lakukan kehendaknya tanpa memerlukan alat untuk turun sebagaimana yang diperlukan oleh para makhluk saat akan menuruni sesuatu. Maha besar Allah dan maha suci Allah dari keserupaannya dengan apapun dari sifat para makhluk. Sehingga untuk simpelnya jawaban kepada lu bagaimana turunnya, jawabannya adalah tidak sama dengan turunnya para makhluk. Itu jawabannya. Silakan bro, Ustaz Tata monitor Ustaz Tata. Oh iya, Ustaz, gas. Ustaz Tata monitor. Ya udah lanjut. Lanjut. Silakan bro. Silakan mute-nya dibuka silakan. Jadi pemaknaannya berbeda dengan makhluk yang turun ya, begitu. Iya, itu di dalam Islam. Dikuncinya di situ. Misalnya, jadi kalau misalnya ada tertulis, misal contoh ya, tangan Allah atau Allah turun ke langit ketiga atau wajah Allah, kita mengimani apa yang tertulis, tapi kita tidak berani dan kita takut untuk membayangkan bagaimananya, gimananya gitu, karena otak kita ciptaan bre, jadi segala sesuatu yang ada di pikiran kita ya ciptaan juga, nggak mampu kita yang ciptaan ini memikirkan bagaimana Sang Maha Pencipta gitu. Silakan Ustaz, nambahin. Berarti bersifat mutasyabihat ya? Nah beda. Jadi kalau Bukan ke situ. kalau dalam Quran atau Bible ya kan banyak. Walillahil mulku samawati wal ardh atau wajhullah, wajah Allah apa gitu. Itu dalam Islam ditakwil itu kenapa? Karena memang Allah itu Asy-Syura 11. Laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan apapun. Walaupun di Bible kadang-kadang Tuhan itu Tuhan gunung batuku, apalah punya tangan, apalah, itu tetap tidak bisa mengatakan Tuhan itu seperti manusia, enggak. Karena di dalam Bible juga ada seperti Al-Qur'an, apa? Laisa kamitslihi syai'un. Atau kalau dalam Bible itu Yesaya 40:18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Atau Keluaran 9:14. Sebab sekali ini aku akan bersaksi, aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Laisa kamitslihi syai'un. Sama. Ya. Makanya ketika Tuhan ada tangan Allah apa itu tetap tidak boleh menyamakan gitu. Itu dalam Quran dan Bible juga sama kayak gitu. Lanjut. Silakan bro. Ya, Gregino juga kalau terbesit pertanyaan nanya aja ya sekalian, slow. Udah. Thank you. Makasih, saya izin turun dulu ya. Thank you, makasih. Ya oke bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben gak menghujat ya? Ya karena dia udah lihat ini ada tahta satu, ada pawangnya, PHI Star, ada gitu. pawangnya.
Jadi gitu ya kawan-kawan Kristen ya. Kami di sini itu membedakan kalian kawan-kawan Kristen sama pembenci Islam gitu. Jadi kita udah tahu warna dari kata-kata yang kalian gunakan ketika bertanya gitu. Kalau misalnya mau lu mau nama lu bentuknya provokatif nyenggol-nyenggol serta selama tutur kata lu tidak menghujat, selama lu bisa menjaga etika lu ketika bertanya, maka kami layani 1000 kali lipat lebih dari itu gitu kesantunannya gitu. Tapi kalau lu menghujat ya siap-siap parade patung. Kalau Fandi saya kipas dia. Gitu. Nah terus Gregino masih standby nggak? Iya saya masih belum. Oke, Gregino ini percaya Yesus adalah yang harus disembah. Iya, Yesus adalah Tuhan. Oh, yang harus disembah gitu. Gregino mau masuk Islam? Tidak. Oh, oke. Tapi kalau kami jelaskan tentang kebenaran Tuhan itu seperti apa, mau ngedengerin? Iya, dari tadi kan saya sudah dengar kan, berarti kan saya bisa berpikir nanti kan. Oh, mantap, iya. Sudah banyak, Bang Kores sudah banyak bertanya tadi dia Bang Kores. Oh, coba aku ulang ya. Kalau Yohanes 4:24 udah dibahas belum? Sepertinya belum. Udah tahu Yohanes 4:24 bunyinya gimana? Gregino. Yohanes 4:24. Itu apa yang noisy Bang Kores? Nggak tahu nih, cacat ini gua mesti baru lagi. Oh gitu ya. Oh ya, tadi kan saya sudah pakai dalil itu kan. Oh, udah tahu berarti di situ kalau Yesus secara jelas dia mengatakan dia menyembah sesuatu yang dia kenal. Iya, tadi kan saya sudah pakai dalil itu untuk jawaban yang tentang kiblat kan. Nah, menurut Gregino logis nggak Legino menuhankan sesuatu yang menuhankan yang lainnya? Itu logis nggak? Kalau kalimat itu kan pasti tetap tidak logis. Oke. Tapi tetap kurang untuk membuat Gregino menyembah satu saja, yaitu yang menciptakan Yesus, itu kurang ya? Maksudnya bagaimana? Tapi itu kurang untuk membuat Gregino tidak menyembah Yesus. Kurang itu ya? Iya, kalau istilahnya anggaplah dasarnya hal-hal yang membuat saya menyembah Yesus, berarti kalau pakai dalil itu belum bisa meruntuhkan pemahaman saya, begitu ya? Oke, kalau gitu apa yang bisa meruntuhkan? Kalau terbukti apa? Silakan. Ya, kalau di khusus kalau Kristen kan pasti kan kita bicara perjanjian baru ya, berarti kan hal yang mendasar yang membuat saya harus runtuh, begitu saya pakai alasan itu kan. Kalau bisa memberikan penjelasan tentang Yesus menyatakan bahwa dia adalah Alfa dan Omega, ya mungkin saya bisa berpikir coba ada tidak penjelasan itu. Wah, mantap. Stan, soal Alfa Omega Stan, gitu. Itu dia apa yang paling tebal pertamanya di situ, Stan. Silakan, Stan. Ya, saya sapa dulu Bang Alim, ini Kristen atau Muslim Bang Alim? Halo, shalom. Kristen Bang ya? Ya. Oke, kasih kesempatan Bang Grey dulu ya sedikit ya. Bahasa apa? Silakan Ustaz. Sebentar dulu Bang Grey. Ada Kristen juga di atas Bang, di mute dulu. Ustaz Tata monitor.
Tata. Beliau jauh dari perangkat ya. Ustaz Tata. Sayang sekali. Ya, nanti Ustaz Tata masuk ya. Saat soal Alfa Omega kita buka dulu perkataan Yesus Wahyu 1. Lalu kemudian kita buka lagi yang lainnya. Ini gue siapin datanya dulu ya. Tunggu bentar. Apa? Alfa Omega minta dijelasin. Nanti kalau misalnya bisa dijelaskan itu dia akan sedikit tercerahkan gitu mengenai Yesus ini adalah utusan yang taat gitu. Silakan Ustaz. Maksud Alfa Omega Calvin dulu, nanti kalau secara Islamnya saya gitu. Oh gitu, oke. Ya udah kalau gitu tunggu ya. Tunggu, ini gue buka lagi satu lagi. Nah ini. Nah perhatikan mengenai Alfa Omega itu ada di Wahyu 1, Wahyu 1:8, Wahyu 2:1:6 dan Wahyu 22:13. Nah, alhamdulillah. Yang kawan-kawan kekristenan biasanya biasanya nggak paham mengenai Alfa Omega itu adalah begini. Yesus itu menyebutkan dirinya itu adalah Alfa Omega gitu. Cuma kan itu tidak berakhir di sana. Tidak berakhir di sana. Dia Alfa Omega. Nah, dia mengatakan itu bukan berarti dialah yang Alfa Omega. Karena di Wahyu 1 nomor 8 dia mengatakan Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Ada yang sudah akan datang yang maha kuasa. Ini sebenarnya adalah di sini terjemahannya, gitu. Jadi karena firman Tuhan Allah di sini seakan-akan Yesus mengklaim dirinya adalah firman Tuhan Allah dan adalah Alfa dan Omega. Enggak begitu, gitu loh. Enggak begitu. Karena firman di sini, Gregino tahu nggak firman bahasa Yunaninya apa? Yang saya tahu itu logos ya. Mantap, betul. Nah di sini kan firman Tuhan Allah harusnya kan hologos, tou, kirio, theo kan gitu. Jadi baru tuh bisa tuh di sininya. Nah coba kita lihat sekarang bahasa aslinya. Oh ya sabar aja udah ikhwan yang di bawah, gue lagi rusak ini. Yang penting kan jelas. 1:8. Ini bahasa asli yang mana nih? Yang ayat Wahyu 1 ayat 8 ini? Betul, Wahyu 1 nomor 8. Nah, kalau kita lihat di sini, ego aimi to alpha kaito omega kaitelos logos bukan? Bukan. Bang Logos Grey, bukan. dibuka miliknya Bang Grey. Logos bukan ini? Ya maksudnya Bang Grey. saya tidak paham, Cok. Jelaskan saja supaya saya nanti nyimak. Oke, jadi di Wahyu 1:9-8 ini bukan firman Tuhan Allah. Yesus itu tidak mengklaim firman Tuhan Allah karena di sini bukan logos tapi legei. Legei itu perkataan, berkatalah gitu loh. Itulah kenapa kalau kita lihat di mana namanya? Di sini kita buka ya. Ya firman kan dengan perkataan sama aja. Nah, tunggu, kita lihat terjemahan lama. Ini terjemahan lama yang paling benar. Aku inilah Alif dan Ya. Demikianlah firman Allah Tuhan itu. Dirubah di terjemahan baru jadi akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah gitu loh. Padahal di sini apa tuh? Para kali. Sama aja sih, apa bedanya? Loh, kalau kayak gini tulisannya, lihat tanda kutipnya, lihat. Ini tanda kutip di sini, tanda kutip di sini. Ini menggiring kawan-kawan Kristen percaya bahwa Yesus itu mengklaim dirinya Alfa Omega.
gitu. Padahal yang sebenarnya enggak. Yesus itu mencatut perkataan Tuhan. Jadi Yesus loh, ini lihat di sini, kalau lu pengen firman, Tuhan Allah, harusnya logos. Aneh-aneh aja lah kau. Yang itu pun kau perumitkan. Harusnya di sini logos, ini bahasa Yunaninya. Cuma kan enggak, legei. Artinya apa? Yesus itu mengutip perkataan Tuhan mengenai dia itu adalah yang awal dan yang akhir. Gitu. Selamat datang di kebenaran. Yang benar selamat. Gede-gede sampai sini nangkep nggak? Iya, kalau menyangkut penjelasan versi abang saya paham. Ah, thank you gitu. Karena itulah, karena di sininya bukan logos tapi legei. Legei itu demikianlah perkataannya Tuhan Allah. Yesus itu bilangnya kayak gitu maksudnya. Jadi sayang sekali kawan-kawan Kristen itu 3 generasi tertipu oleh terjemahan, itu yang disayangkan. Nah, itu yang pertama. Nah, terus berikutnya nanti kita ada lagi yang Wahyu 1:17 ya. Ini gua sekalian rumah 1:17 juga. Nah, di sini Yesus juga berkata, merah ya, jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir, gitu ya. Ya. Nah, ini tuh dipotong oleh kawan-kawan Kristen karena biasanya ada lanjutannya di Wahyu 1:18. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Nah, aku telah mati namun lihatlah aku hidup ini nggak dibawakan. Ini nggak dibawakan nama mereka gitu. Karena yang awal dan yang akhir untuk apa? Untuk yang pernah mati terus hidup, itu Yesus. Yesus mengawali hal tersebut dan mengakhiri hal tersebut gitu sebagai pembuktian mengenai kemahakuasaan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat nih Tuhan yang maha benar yang disembah oleh Yesus di Yohanes 4:22. Mana dia? Nah ini Wahyu 21:16. Hitam atau merah tulisannya, Grey? Hitam. Kalau hitam bukan Yesus ya? Bukan. Mantap. Nah, di sini lihat perkataan Tuhan ya. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ada nggak aku telah mati namun aku hidup? Nggak ada. Nah, inilah kebenarannya gitu. Jadi bedanya yang awal dan yang akhir Yesus itu adalah Yesus itu yang awal dan yang akhir untuk yang pernah mati kemudian dihidupkan. Sedangkan Tuhan yang maha benar tidak pernah mati dan tidak pernah dihidupkan. Karena dialah yang maha kuasa yang menyebabkan semuanya ada. Gitu. Itulah kenapa yang ini hitam, yang ini merah. Tuh. Gitu, Grey. Silakan dilanjut Ustadku. Ya, saya sapa dulu Ustadz Alif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 2 narasumber ya. Silakan kawan-kawan Kristen. Bang Alim, silakan Bang Alim. 4. Apa yang mau ditanyakan? 2 narasumber 2. Ustadz Alif dan Ustadz Tata. Bang Kores lagi mau main game itu. Biarin aja Bang Kores. rusak suara gua, oi. Jadi kalau ini rusak suaranya. Parah Bang Kores. Bang Kores main game. Bang Kores main game aja lah. Sambil live, Bang Kores main game sambil live, oke? Silakan okay. Bang Alim. Silakan Bang Alim. Ya, ngarang-ngarang bebas aja nih si Parah Easter ini. Kenapanya kau ganggu si Parah lagi? Ngomong tidak sesuai dengan apa, sok tahu bahasa Yunani. Loh, itu data loh itu. Gimana ya kau, Bang? Mana data? Salah. Begini aja, kau bertanya aja lah. Gimana ya kalian ini, Bang? Enggak, gini aja, Host. Kalau mau membantah, tampilkan data sebagaimana tadi Ahi Kores nampilin data. Betul. Silakan, Alim. Saya nggak bisa buka kamera, gimana mau nampilin? Itu karena kau hanya congor babi saja kau bawa. Nggak ada isi rupanya kau. Kok mengujat-ngujat? Saya nggak ada. Kau bertanya aja daripada kau bawa congor babi ke sini. Tidak ada data kau. Gimana ya kau? Kau bertanya aja lah. Aku tidak mau mengusik keimanan orang, nggak seperti kau bertanya aja kalau mau belajar. Kayak Bang Grey sana itu Bang Grey bertanya belajar. Ya. Jelek-jelek kan iman orang kan.
Enggak ada, bukan imannya, pribadimu ini ku serang, asumsimu congor babimu ini yang ku serang. Kau ngomong bantah yang punya data, kau tidak punya data, kayak mananya kau? Bertanya aja lah kau. Untuk apa aku mempertanyakan iman kalian? Nah, udah, ya udah, kamu dibawa aja. Silakan Bang Grey. Ada lagi Bang Grey yang mau ditanyakan, silakan. Iya, saya rasa cukup dulu. Saya di sini sudah mau waktu istirahat, mau makan. Baik, siap. Silakan kawan-kawan Kristen. Iya, saya izin turun ya. Oke, Bang Grey, makasih banyak. Sering-sering ke sini ya, Bang Grey ya. Ya, semoga hidayah Allah sampai kepadamu, Grey. Amin. Iya, terima kasih. Saya turun. Oke, brother. Selamat sore. Baik, silakan teman-teman Kristen. Narasumber ada 2, Ustadz Alif, Ustadz Tata. Silakan kawan-kawan Kristen. Mana kawan-kawan Kristen? Silakan. Bertanya aja lah kalian, bertanya aja kawan-kawan Kristen. Silakan. Ayo, silakan kawan-kawan Kristen. Jangan bawa congor babi ya ke atas ya. Ya, oke, sedikit lagi. Kebetulan ada Ustadz Alif sama Ustadz Tata ini. Silakan kawan-kawan Kristen. Ustadz Alif mau narasi sedikit-sedikit, Ustadz. Silakan Ustadz Alif. Enggak, aku baru gabung. Lanjut dulu lah para guru. Aku belum. Oke, siap. Lanjut dulu. Silakan kawan-kawan Kristen. Bertanya aja takut kalian. Kayak mananya kalian ini, bah? Aduh. Silakan. Oke, Bang Morris naik aja, Bang Morris. Mungkin ada Bang Morris mau tanya-tanyakan. Silakan Bang Morris. Sama Ustadz Tata, silakan. Bang Morris ini mualaf ini, Ustadz Tata. Belum lama beliau mualaf. Silakan Bang Morris. Kalau ada yang mau ditanya-tanya, silakan Bang Morris. Kami kasih kesempatan sampai tunggu kawan-kawan Kristen yang naik yang lain. Ya, silakan kawan-kawan Kristen. Siap Bang Morris. Atau yang Muslim, silakan. Yang Muslim kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kirim permintaan. Jam aku selalu lebih sibuk. Jam berapa host mulai live ini? Saya mulai tadi, ini sudah 8 jam, Ustadz Alif. Waduh, mantap. Iya, pokoknya sampai jam 1 lah kita rehat, oke? Jam 1 di sana, berarti jam 2 di sini, gitu loh. Gimana? Aman? Mantap. Oke, siap. Silakan Ya, lanjut Ustadz Alif. Narasi-narasi dulu lah. Tinggal ininya, apa namanya? Otennya sanggup nggak? Sorry tadi malam itu Ustadz, bukan malam ya, sudah subuh, ya kan? Sudah subuh ya tadi itu. Belum. Subuh lah, masa belum? Jam 2 kalau ndak salah di sini. Lewat. Yang saya kirimkan itu sama Ustadz Alif tadi lewat WA. Kena saya. Iya. Aku di kampung, jarang di Raja Basa. Sekarang banyak stay di kampung. Karena nyaman di kampung, biaya hidup lebih murah. Itu Ustadz Alif, siapa yang buat ricu kemarin itu? Tadi malam itu Ustadz Alif. Siapa yang buat ricu? Tadi malam itu, aduh, lupa aku ya. Bukan Binsar sama Ken Buan kan? Binsar sama Ken Buan. Oh iya, tapi Binsar udah turun kayaknya, Binsar. Nah terus siapa yang stay? Lagi
Ada lagi yang naik tuh, panas dia. Panas. Mulai nyerah, udah bingung, tapi masih berjalan diskusinya. Malah rungkat. Waduh. Iya, makanya saya pakai akun ini lagi, Ustaz. Pindahlah ke ini, inspirasi. Akun 03. 03 ya. Iya, kan ada 2 akun ini. Jadi kalau satu rusak masih ada yang lain gitu. Tapi itulah Yang Kristen tadi ya, aku sempat sepintas lihat yang data Ahikores tampilkan di Wahyu 1 nomor 8 kalau nggak salah. Waktu itu ini Pak Denny ya, dia bilang ini loh Yesus Tuhan. Saya bilang, Pak Denny coba baca yang jelas. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Lah itu Yesus sendiri yang bilang, yang Alfa dan Omega itu siapa? Dia nggak mau nurusin, kabur kan waktu itu. Nggak tahu lah kenapa Iya, langsung lari dia, langsung turun. Ya silakan Bang Badri, ya? Kristen atau Muslim? Iya di sini Bang Ali, Ustaz Ali. Bang Badri silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kristen Muslim Bang? Muslim Bang. Oke, dibawa aja dulu Bang ya. Silakan kawan-kawan Kristen. Jangan dulu naik yang Muslim, kasih kesempatan kawan-kawan Kristen. Ini narasumber ini sudah, waduh. Aku minta ampun ini kalau sudah narasumber begini. Cuma satu cadangan lagi main game ini. Silakan kawan-kawan Kristen. Ustadz Alif alumni monitor. Saya duluan loh di sini nih, sudah maghrib di sini. Yes. Ya cerita-cerita lah sama Ustadz Alif. Jangan kosong lah Komal. Alif apa kabar? Ya saya alhamdulillah baik. Saya maghrib dulu, izin Ustadz Tata, izin maghrib dulu. Nanti moderator ditengok ya alumni. Iya. Oke lanjut. Persiapan tanggal 13. Waktu masih sejam lagi. Yang penting Ustadz Tata masih monitor ya. Ya masih. Kenapa tanggal 13 alumni? Cerita-cerita sama Ustadz Alif, itu jaringannya tadi agak merah itu. Silakan cerita-cerita lah. Nggak ada suaranya, putus. Itu suaramu kenapa alumni? Putus-putus. Suaramu putus-putus loh. Silakan yang Kristen, kawan-kawan Kristen naik silakan. Ini pada takut kawan-kawan Kristen ini kalau naik. Padahal hanya disuruh bertanya. Saya kadang-kadang heran sama kawan-kawan Kristen ini. Padahal bertanya loh. Bertanya aja takut. Silakan yang Muslim, mungkin ada mau ditanyakan ke Ustadz Tata dengan Ustadz Alif, silakan naik kirim permintaan. Nanti ganti-gantian sebentar. Setelah kawan-kawan Muslim nanti ditukar. Ini kawan-kawan Kristen. kalau nggak gini ya, kita sambil ngomong lah pelan-pelan, entah ada isi atau tidak. Jadi misal begini ya, kalaupun kawan-kawan Kristen itu tidak belajar dari segi original, misal gitu ya, kan merasa tidak penting bahwa saya nggak butuh bahasa Yunaninya, saya nggak butuh ini dan itu kan gitu. Kalaulah misal mau menggunakan terjemahan, minimal gunakan versi paralel. Itu. Karena kalau kita membaca versi paralel, insya Allah kita nggak akan salah paham di situ. Karena ada terjemahan yang sangat jujur gitu menjelaskan tentang Yesus. Ada yang terjemahan lebih ke doktrin gitu, ada. Contoh kan kayak tadi yang Ahikores tampilkan. Makanya kita sering ngomong, tapi tidak sampai sedetail tadi Ahikores menampilkan beberapa terjemahan. Contoh juga ketika kita melihat di Yohanes 14 nomor 6. Ketika Kristen menjelaskan, ini loh bukti Yesus Tuhan, dia mengaku sebagai jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, kalau kita buka versi terjemahan lengkap, versi yang lain, itu ternyata ada yang menjelaskan itu begini. Aku adalah jalan untuk menuju kepada Bapa. Atau aku adalah jalan menuju kepada Allah. Kan berarti dia itu bukan jelas membuktikan kalau dia itu bukan tujuan.
bukan tujuan, membuktikan kalau dia itu utusan Tuhan yang mengajak manusia agar berada di jalan yang benar menuju kepada tujuan. Ya makanya saya bilang minimal gunakan versi terjemahan yang paralel. Jadi nggak salah paham, karena ada beberapa kalimat yang disembunyikan atau yang disesuaikan dengan doktrin keimanan. Nah itu salah satu contoh. Belum lagi contoh yang lain. Misal ketika masalah pernyataan Yesus yang sering kita bahas juga di Matius 21:43. Di situ dikatakan kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain, di mana bangsa itu akan melakukan menghasilkan buah kerajaan. Ternyata di terjemahan lain itu dijelaskan hak istimewa sebagai umat dicabut dari bangsa Yahudi. Nah, setelah dicabut dari bangsa Yahudi, diberikan kepada bangsa lain, di mana bangsa itu yang akan menjalankan perintah Tuhan. Coba, kalau kita lihat seperti ini, itu kan merujuk, waduh ini nggak bisa dibantah ini. Udah ada bangsanya yang menjalankan perintah Tuhan. Tapi sayangnya memang kadang-kadang kawan Kristen itu terlalu terfokus pada terjemahan, tidak dipelajari, sehingga banyak yang tersesat. Kadang-kadang bawa dalilnya itu bunuh diri gitu loh. Terlalu blunder untuk mereka. Belum lagi yang Yohanes 13:13 yang sering jadi andalan, akulah guru dan Tuhan. Akulah guru dan Tuhan. Nah itu. Hai Kores, monitor. Jangan tinggalkan aku seorang diri. Yesus aja nggak pernah ditinggalin seorang diri, masa aku sendirian? Ustaz Tata juga monitor semoga ya. Iya di sini tapi disuruh main game, aku jadi main game. main Dynasty Warrior. Enggak, itu tadi noise kayaknya. Kabelnya. Iya, aku apa ya, mulai menua semua ini peralatan tempur. Soundcard lah, inilah apa namanya, laptop juga. Tadi aku cek ternyata laptop juga bunyinya kenceng. Sial. Dikasih tahu yang bener, oh itu bohong, itu dusta lah. Terus yang bener gimana? Ya kalau kami lagi ngomong itu yang bener ya. Lah, kebenaran kok dari mulut tuh, dari yang tertulis lah. Iya. Aduh, otaknya nggak mau masuk. Ayo Tan. Hai alumni, monitor. Ada nggak tuh yang request? Nggak ada yang request. Kalau aku coba pakai soundcard. Nggak ada ya? Nggak ada yang request. Belum laku dagangannya. Iya, itu. Nah, itu aku kemarin sama Ustadz Tata kita ya. Ternyata kita lihat ini yang tentang masalah kalimat-kalimat yang nubuatan ya, atau yang mengindikasikan ada sosok lain. Makanya saya menemukan data yang contoh di Matius 21:43 itu versi terjemahan beberapa versinya itu luar biasa sekali. Dan kita temukan kan berkaitan dengan surah Ali Imran ayat 110 yang kuntum khairu ummah itu, kalian adalah umat terbaik. Ternyata umat Rasulullah itu dilabeli sebagai umat terbaik. Nah, Yesus katakan hak istimewa sebagai umat Tuhan dicabut dari bangsa Yahudi, diberikan kepada bangsa lain. Nah, siapa yang dapat kan gitu. Itu kalau lihat beberapa versi terjemah, Masya Allah luar biasa itu. Bahkan ada beberapa di Al-Baqarah juga ada kan, umatan wasaiton dan seterusnya juga. Gedein. Ya memang, yang apa itu? Memang intinya tuh gini, umat itu menjadi pilihan ketika Allah mengutus Nabi. Contohnya Israel, ini faddaltukum alal alamin kan gitu di zamannya. Alal alamin.
Iya. Karena saat itu Allah mengutus nabi untuk mereka. Tapi ketika Allah meninggalkan mereka, lalu Allah mengutus nabi lagi yang terakhir ke Arab, maka bangsa yang dulunya tinggi direndahkan. Siapa? Israel. Lalu bangsa yang rendah ditinggikan, yaitu Arab. Gitu. Jadi diganti. Kenapa Israel dulu tinggi? Karena Allah masih mengutus nabi-nabi untuk mereka. Saat itu Arab yang rendah karena penyembah berhala. Tapi ketika Allah mengutus Nabi Muhammad mengajarkan tauhid, terbalik sudah. Bangsa yang dulunya tinggi rendah, yang rendah ditinggikan. Gitu. Lanjut Ustaz Arif. Lanjut aja dulu Ustaz. Ini sambil nunggu bantu digedein dong. Alumni mungkin bisa. Ini abang alumni dibesarin. Nah, mantap. Aduh, ntar aku lihat yang versi ini. Aduh dulu. Salah pencet. HP ini. Salah. Enggak, ini loh yang aku buka. Ini kan ada beberapa keterangan. Mana lagi? Nah, ini kan beberapa versi terjemahan. Di sini dikatakan kalau yang TB-nya itu kan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Versi TB. Kita lihat versi AYT. Karena itu aku berkata kepadamu kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada orang-orang yang menghasilkan buah darinya. Versi TL. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menerbitkan buahnya. BIS. Jadi ingatlah kata Yesus, semua hak sebagai umat Allah akan dicabut daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menjalankan perintah-perintah Allah. Ini kita mereka sendiri ya. Nah, umat di sini siapa? Dipertegas lagi kan? Karena itu aku kalau lihat dari layar HP susah ya, kecil banget. Karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan diberikan kepada orang bukan Yahudi, yaitu kepada setiap orang yang setia melakukan kehendak Allah. Nah, banyaklah terus sampai lagi ke bawah ya. Oleh karena itu dan seterusnya, itulah akhir Kores. Tapi poinnya saya rasa sudah dapat. Iya. Oh gitu. Kayak gitu ya. Loh maksudnya. Penggenapan nubuatan itu. Iya. Nah kan, jadi hak istimewa ini sebagai umat ternyata dicabut dari bangsa Yahudi, diberikan kepada bangsa lain yang akan menjalankan perintah Tuhan. Di terjemahan lain, buah kerajaan. Atau menjadikan kerajaan, menghasilkan kerajaan, atau juga dari kerajaan mana ya, tentang kerajaan. Bukankah dari keturunan Ismail juga akan dijadikan bangsa yang besar dan menghasilkan buah kerajaan? Kapan digenapinya itu nubuatan kita perjanjian lama? Kapan dipenuhinya? Kan itu harus dipenuhi di Kejadian 17 ya kalau nggak salah. Kejadian 17 benar ya? 17:24 kayaknya. Iya. Nah kan, kalau memang kawan-kawan Kristen yang pegang kitab Biblos, perjanjian lama, kalau memang dia di situ meyakini bahwa dijanjikan dari Elohim bahwa keturunan Ismail itu akan dijadikan bangsa yang besar dan akan menghasilkan kerajaan, mestinya ditunggu pembuktiannya kan gitu. Nah, Yesus lebih menggenapi gitu. Nah ini, terus Yohanes 16:14 ternyata benar ya Ustadz Tata, ketika kita lihat ternyata terjemahan itu sangat membangunkan dan membahayakan. Aku dapat ilmunya juga baru kemarin dari Ahikores ketika aku teliti beberapa lafadznya juga dari versi bahasa Arab misal. Iya kan? Yang apa tuh kata yang ini loh Yohanes 16:14. Ingat gak Ustadz Tata kita pernah dengar Ahikores? Dari Yesus diambil diberikan kepada yang lain gitu loh. Iya kan itu ini apa namanya? Iya itu gitu terjemahan yang benernya, bukan menerima, diambil. Dan ia akan memuliakan aku. Nah, yang datang ini akan memuliakan Yesus.
Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, ini terjemahannya. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sekarang kita lihat versi bahasa Arab. Ustaz Tata coba, Afwan, monitor. Monitor nggak Ustaz Tata? Gimana? Coba di sini apa? Kalimatnya daka. Jadi dia itu akan memuliakan aku, benar nggak? Iya. Dia akan memuliakan aku karena dia akan mengambil apa yang menjadi milikku dan menyatakannya kepadanya. Wa yukhbarukum. Iya, jadi dia akan memuliakan aku karena dia akan mengambil apa yang menjadi milikku. Nah itu. Jadi dia itu akan memuliakan aku karena dia akan mengambil apa yang ada padaku dan akan mengabarkan kepada kalian semua. Ini jujur terjemahan ini. Dari hal apa yang ada padaku kan gitu. Coba. Makanya begitu aku buka versi bahasa Arabnya Haikores, ketika Haikores bilang itu mengambil atau apa, loh, ya juga, ini terjemahan kok parah kali. Iya, sampai dia katakan memberitakan kepadamu apa yang diterima gitu. Kok dibilang diterima ya? Ini harusnya mengambil bukan menerima. Jadi Yesus